Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, salam ta'zim saya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama Manhaj Syifa dalam kegiatan silaturahmi plus ngobrol bareng. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, hidayah, dan taufiknya, serta selalu berada dalam naungan ridho dan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam obrolan kita kali ini, dan semoga kegiatan ini tak lupa kita mohon, semoga kegiatan ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam obrolan kita kali ini, kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai masalah sihir. Karena apa yang telah kita paparkan sebelumnya juga, termasuk doa-doa tersebut, ada kaitannya pula dengan sihir. Nah, di sini kita akan sedikit mencoba dengan izin Allah mengulas tentang apa itu sihir. Di sini saya akan mengutip makalah beberapa ulama yang mengemukakan tentang apa itu sihir dan bagaimana amalia itu sihir dan siapa orang yang bisa mengerjakan sihir tersebut dan bagaimana hukumnya itu sihir. Pertama-tama harus kita ketahui bahwa perbuatan sihir adalah termasuk dosa besar. Ya, sihir adalah termasuk salah satu daripada 7 kegiatan, 7 perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya beliau mengatakan, ijtanibu asab'al mubiqat, menjauhi kamu semua dari 7 perkara ini. Nah, di antara 7 perkara tersebut, Rasulullah SAW memasukkan kalimat sihir. Pertama-tama yang harus dijauhi oleh kita adalah asyirku billah, musyrik kepada Allah, menyekutukan kepada Allah, dan kedua as-sihru, sihir. Jadi hukumnya sihir sudah jelas bahwa hukumnya adalah dosa besar. Lalu apa pengertian sihir? Ta'rifus sihir, pertama makna menurut lughah, kedua menurut syara atau menurut istilah. Para alim ulama mengatakan bahwa sihir fil lughat, di sini Syekh Al-Azhuri mengatakan as-sihru amalun taqarraba fihi ila syaitan wa bima'unatin minhu. Kurang lebih artinya sihir adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk bisa mendekatkan diri kepada setan demi memperoleh pertolongan setan tersebut. Itu sihir. Salah satu makna sihir menurut lughat. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan lagi, menjelaskan lagi, aslus sihir sarfu syai'i an haqiqatihi ila ghairihi. Maka annas sahir lamma ra'al batila fi suratil haq wa khayyala syai'a ala ghairi haqiqatihi wa alam bimuradi. Secara singkatnya, Al-Azhuri mengatakan pula asal sihir tersebut, asalnya pokoknya sihir tersebut
adalah sarfu syai'i an haqiqatihi, memalingkan sesuatu perkara dari hakikatnya. Ya, memalingkan satu perkara, satu urusan dari hakikatnya kepada yang lainnya. Sampai-sampai pakaan sahir lamar al-batil fi suratil haq. Seakan-akan seorang penyihir itu melihat kepada yang batil itu lamar al-haq, falamar al-batila fi suratil haq. Seakan-akan melihat kepada yang batil itu dalam bentuk, dalam rupa kebenaran. Atau bisa juga sihir itu adalah menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Itu menurut salah satu ulama, yaitu Syekh Al-Azhari. Kemudian melihat lagi pandangan ulama yang lain, di antaranya yang bernama Samira, Rawa Samira an Ibni Abi Aisyah qala. Syekh Samir meriwayatkan dari Ibnu Abi Aisyah. Beliau mengatakan, Al-Arab innama sammat as-sihra sihran li'annahu yuzilu sihata ilal marad. Dahulu bangsa Arab kenapa mengatakan sihir itu dikatakan sihir? Ya. Li'annahu yuzilu sihata ilal marad. Sebab sihir itu mampu atau bisa menghilangkan kesehatan dirubah menjadi kesakitan. Dengan sihir yang sehat bisa mendadak menjadi sakit. Itulah sihir menurut pandangan Syekh Samir. Ini secara pintas saja. Kemudian qala Ibnu Faris. Kemudian Ibnu Faris mengatakan ikhrajul batil fi suratil haq. Menampakkan kebatilan, melahirkan kebatilan fi suratil haq, dalam bentuk kebenaran. Itu sihir. Ada juga yang mengatakan sihir menurut para ulama adalah ma khafiya wa la topa sababuhu. Jadi sesuatu kejadian yang samar penyebabnya. Ya seperti itu. Sesuatu kejadian yang terjadi tapi samar, tidak diketahui penyebabnya. Itu sihir menurut al-lughah, bahasa. Sekarang kita meningkat kepada pengertian atau makna sihir menurut istilah syara'. Di sini Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengatakan as-sihru fi 'urfi syar'i mukhtasun bi kulli amrin yakhfa sababuhu wa yutakhayyalu ala ghairi haqiqatihi. Hampir sama dengan pandangan sebagian ulama. Dikhususkan kepada suatu perkara, suatu urusan yang mana urusan tersebut, kejadian tersebut samar sebab-sebabnya. Tidak diketahui dengan pasti sebab-sebab kejadian tersebut. Itulah sihir. Kemudian Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan sihir adalah uqadun waruqan wa kalamun yutakallamu bihi aw yaktubuhu aw yu'malu syai'an yu'asiru fi badanil mashhur aw qalbihi aw aqlihi min ghairi mubasyaratin lahu walahu haqiqatun faminhu ma yaqtulu wa ma yamradu wa ma ya'khudur rajula animra'atihi fayamna'uhu wat'aha wa minhu ma yupariku bainal mar'i wa zawjih wa ma yubagidu ahadahuma ilal akhar au yuhabbibu bainas naini. Ibnu Qudamah mengatakan sihir adalah suatu ikatan-ikatan buhul, warukon atau pembacaan mantra-mantra,
wa kalamun atau ucapan-ucapan yutakallamu bihi aw yaktubuhu yang diucapkan mantra-mantra tersebut aw yaktubuhu atau dituliskan, ya, jampi-jampi yang dibacakan atau yang dituliskan, au yu'malu syai'an wa yu'assiru fi badanil maswur, atau mengerjakan sesuatu yang berdampak fi badanil mashur, berdampak terhadap tubuh seseorang yang disihir, au qalbihi atau hatinya, au aklihi atau akalnya, min ghairi mubasyaratin lahu, tanpa adanya interaksi antara si sahir, tukang sihir tersebut dengan yang disihirnya. Bisa melakukan sihir dengan jarak jauh, cukup dibacakan mantranya atau cukup dia mengikatkan satu ikatan yang disebut uqad, atau cukup dia menyimpan bukhul yang baik yang dikubur, yang diikatkan atau yang disimpan, yang dilemparkan ke rumah yang dimashur tersebut, dan itu bisa menyebabkan badan yang disihir itu menjadi sakit atau mengganggu kepada hati dan akal pikirannya. Sebab tujuan daripada sihir nyata, sangat nyata sekali hakikatnya. Walahu hakikatun, jelas dampaknya nyata sekali. Di antara dampak sihir adalah ada yang menyebabkan sehat menjadi sakit, menyebabkan kematian juga ada, yang menyebabkan perceraian, yang memisahkan antara suami istri, atau yang menyebabkan juga seorang suami tidak bisa menggauli seorang istrinya. Itu bisa diakibatkan karena sihir. Dan bisa juga menyebabkan seseorang menjadi mencintai seseorang. Jadi bisa menyebabkan perceraian, memisahkan, bisa juga menjadi menyatukan. Itu dampak daripada perbuatan sihir. Itulah pengertian sihir menurut istilah syara dalam pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian pengertian sihir berikutnya adalah mengapa sihir itu terjadi. Bagaimana caranya seseorang mampu melakukan sihir. Sihir bisa terjadi menurut ulama ketika ittifaqun bainas sahir wa syaitanin ala ayyakumas sahiru bi fi'li ba'dil muharramat awis syirkiyat fi muqabili musa'adati syaitan lahu wa ta'atihi fi ma yatlubu minhu. Kurang lebih artinya sihir bisa terjadi ketika dia sudah melakukan kesepakatan antara si sahir dengan syaitan. Sepakat untuk apa? Ala ayyaku masahir bifi libadil muharramat. Singkatnya, si setan atau jin siap membantu meluluskan keinginan tujuan tukang sihir tersebut, asal dengan catatan. Nah, ini sepakatannya. Dengan catatan si tukang sihir tersebut siap melaksanakan apa yang diharamkan oleh agama, oleh syara, atau siap melaksanakan kekufuran-kekufuran. Itu adalah bentuk daripada imbalan yang diterima oleh si setan atau jin. Nah, kesepakatan inilah yang dimaksud oleh para alim ulama. Singkatnya, ketika si dukun atau tukang sihir sudah siap untuk melaksanakan berbagai macam bentuk kekufuran, kesyirikan, siap melakukan dosa-dosa besar, maka si setan, si jin akan dengan mudah memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada tukang
sihir tersebut untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh si dukun tersebut. Tanpa ada kesepakatan tersebut, si setan atau jin tidak mungkin bisa membantu tukang sihir tersebut. Sebab terjadinya sihir itu adalah disebabkan karena adanya bantuan setan atau jin. Ya, sekali lagi, sihir bisa terjadi karena adanya campur tangan dari setan atau jin yang diperintahkan oleh tukang sihir tersebut atau dukun. Kenapa jin setan bisa diperintah, ditundukkan oleh si dukun? Sebab si tukang sihir atau si dukun tersebut sudah siap atau sudah melakukan berbagai macam kekufuran atau kesyirikan. Yang mana kekufuran atau kesyirikan tersebut adalah kesukaan bangsa jin atau bangsa setan. Secara singkat, semakin besar perbuatan kekufuran seorang dukun, ya, kesyirikan seorang tukang sihir, maka semakin besar pula imbalan yang akan diterima olehnya, berupa semakin besar pula pertolongan atau bantuan dari setan atau jin yang akan meluluskan segala keinginannya. Itulah maksudnya yang disebut oleh Rasul, sihir adalah bagian daripada hal-hal yang harus kita jauhi. Sebab di situ tercipta kekufuran, kesyirikan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya seseorang atau si dukun atau tukang sihir bisa diterima sebagai pengabdinya? Apa yang dilakukan mereka? Ya, atau ritual-ritual apa yang dikerjakan oleh seseorang supaya dia bisa mendapatkan pertolongan dari setan atau jin? Minas saharoh mayyartadal mushaf fi qadamai yadkhulu bihi al-khala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saking ingin dibantunya oleh si setan atau jin, sampai-sampai dukun tersebut atau tukang sihir tersebut berani menjadikan Al-Quran atau mushaf dirobek-robek lalu dijadikan sebagai sandal. Ya, dirobek, langsung ditempelkan di alas kakinya, dan masuk ke hamam, masuk ke WC dalam keadaan kakinya ditempeli oleh mushaf. Jadi niatnya adalah penghinaan kepada kalamullah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Al-Qur'anul Karim yang kita muliakannya, yang kita agungkan, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, sama sekali tak berarti bagi seorang dukun atau seorang tukang sihir. Ya. Syaratnya adalah untuk mendapatkan pertolongan dari jin atau setan untuk meluluskan sihirnya tersebut, dia rela mengabdi kepada setan dengan cara itu, menghinakan Al-Quran. Wa minhum may yaktubu ayatin minal Qur'an bil qadarah. Ada juga bentuk daripada penghinaan kepada Al-Quran tersebut, sengaja menulis kalamullah, menulis Al-Quran dengan memakai kotoran atau memakai najis-najis. Bisa dibayangkan, kotoran, hal yang najis dipakai menulis Al-Quran. Sangat biadab sekali. Kufur otomatis. Wa minhum may yaktubuha bidamil haidi. Nah, ini lebih parah lagi. Di antara kekufuran orang-orang tukang sihir, seorang dukun tersebut, demi pengabdiannya kepada setan, dia menulis Al-Quran memakai darah haid. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa minhum may yaktubu ayatin minal Qur'an ala asfali qadamaihi. Dalam bentuk penghinaan terhadap Al-Quran, tukang sihir menulis Al-Quran sengaja ditulis di telapak kakinya. Mereka juga ada yang menuliskan Al-Fatihah, wa minhum may yaktubu Al-Fatihah ma'kusatan.
Ya, jadi sama sekali perbuatannya itu tidak mencerminkan, mengagungkan kalamullah. Sampai-sampai menulis Al-Quran, menulis surat Al-Fatihah sengaja dibalikan secara terbalik. Dan ada juga pengabdian terhadap setannya itu, para dukun tersebut atau tukang sihir tersebut ada yang sembahyang, melaksanakan sholat bidunil wudu, tanpa wudu terlebih dahulu. Sengaja penghinaan terhadap Allah, terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum mayyadilu junuban, di antara mereka ada juga yang selamanya dalam keadaan junub. Nah, itu perbuatan yang disukai oleh setan. Di antara perbuatan kekufuran mereka ada juga yang mayyadbahu lisyaiton fala yadhkurus mallah inda dzibhi. Sengaja dia menyembelih, memotong satu binatang tanpa menyebut asma Allah. Terus apa yang disembelih tadi dibuang kepada satu tempat untuk dipersembahkan kepada jin atau setan. Itu adalah perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan kufur yang dimurkai oleh Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah, tapi disenangi oleh setan atau jin. Na'udzubillah, subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pekerjaan yang menyimpang dari syariat Islam yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk kesyirikan. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Tanpa melaksanakan semua itu, si setan atau jin tidak akan mungkin bisa memberikan pelayanan kepada tukang sihir tersebut. Pemin huna tabayyana lana. Nah, di sini jelas bagi kita semua, sebelum ditutup ya, ada kesimpulannya di sini, jelas bagi kita semua, annal jin la yusa'idu sahiro wa la yakhdimuhu illa bimuqabila. Sesungguhnya jin tidak mungkin bisa membantu, memberi pertolongan kepada tukang sihir, wala yakhdimuhu, dan tidak mungkin dia menghidmah, ya, menghidmah itu mengabdi kepada tukang sihir atau dukun, kecuali dengan imbalan. Demikian begitu. Imbalannya apa? Imbalannya bukan uang jutaan yang diterima setan atau jin itu, tapi apa? Kekufuran, perbuatan kesyirikan tadi. Itu imbalan yang diterima oleh bangsa jin. Ya, apabila tukang sihir atau dukun sering melaksanakan hal-hal tersebut, maka semakin pula apa? Di sini ada kelanjutannya. Wa kullama kana sahir asyadda kufron kana syaitanu aktsara ta'atan lah. Jelas sekali. Ketika tukang sihir itu lebih parah kufurnya, ya, lebih parah ingkarnya kepada Allah, lebih jauh ingkar kepada Allah, kana syaitanu aktsara ta'atan lah, maka si setan dan golongan-golongannya akan lebih banyak mengabdinya kepada tukang sihir tersebut, dukun tersebut. Wa asra'a fitanfidi amrihi. Tuh, dan akan lebih cepat meluluskan perintah dukun tersebut. Pantas kita sering menyaksikan kelakuan para dukun tersebut, perbuatannya sangat menyimpang dari ajaran syara.